Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Hari ini saya akan update untuk IHSG Daily di hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023. Dan sebelum saya mulai, pastikan teman-teman udah subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram channel ini, yaitu di @mrtrade-in. Oke, untuk yang pertama, kita langsung lihat ya di pembahasan indeks yang hari ini ditutup melemah teman-teman, koreksi 0,62% ya di level 6.897. Kemudian dari segi sektoral, hari ini yang cukup tertekan dari sektor teknologi. Kan yang kita tahu hari ini emiten GoTo itu ditutup ARB teman-teman. Nanti kita akan bahas ya di bagian emiten teman-teman untuk GoTo. Sekarang kita lihat dulu untuk banking kita. Yang pertama, Bank BCA hari ini 8.900 menguat 0,85%. Kemudian Bank Mandiri 10.250 menguat 0,49%. Lalu Bank BNI 9.550 0,79% menguat. Kemudian Bank BRI juga sama menguat 0,42% di 4.810. Jadi dari segi banking kita lihat cukup menguat tipis teman-teman. Cuman kenapa ini IHSG merah? Karena tadi saya bilang dari sektor teknologi ya, dari GoTo itu ditutup ARB yang cukup menekan market teman-teman. Dan juga dari sektor energi yang hari ini juga kembali melemah, dampak dari pelemahan nilai maksudnya harga batu bara dunia teman-teman yang kembali melemah ya. Kemudian dari kurs rupiah hari ini kita lihat di angka 15.100 ya, kita bocorin aja. Ini kurang lebih masih sama seperti kemarin, berada di antara 15.100-an ya. Oke, kemudian next ya. Nah, langsung masuk aja ke teknikal untuk IHSG kita, yang dimana hari ini candlenya candle merah teman-teman ke bawah. Ini cukup kurang bagus sebenarnya, karena dari segi candlenya terlihat dia merahnya pekat ke bawah tanpa ada tarikan ke atas teman-teman, yang artinya tekanan seller hari ini cukup kuat nih. Tadi saya lihat waktu opening sesi pertama itu cenderung stagnan ya di level 6.900-an. Kemudian masuk sesi kedua itu mulai terlihat teman-teman ada sedikit banting-bantingan ya dari berbagai emiten, dan khususnya dari GoTo nih yang tadi tiba-tiba langsung ada tekanan tinggi yang akhirnya menyebabkan GoTo ditutup ARB. Nah, untuk teknikal sendiri dari segi potensinya menurut saya masih saya gambarkan seperti yang kemarin teman-teman. Di sini patternnya yaitu right angle broadening wedge pattern ya. Di sini kalau misalkan saya lihat posisinya untuk udah 3 hari, kurang lebih 2-3 hari teman-teman, IHSG kita nggak mampu untuk breakout ke atas ya, untuk menembus resisten dan juga sekaligus untuk breakout. Dan sekarang posisi dia terreject, dan terrejectnya cukup dalam ya, langsung ini kalau saya lihat untuk sekarang potensinya malah lebih ke arah cenderung ke arah skenario B teman-teman, yang dimana di sini market menguji tren, kemudian dia melanjutkan untuk reversal ke bawah teman-teman. Tentu harus break dulu ya dari support di level 6.820-an nih untuk memvalidasi pattern ini. Kemudian juga kalau misalkan saya lihat nih di sini untuk histogram dari MACD-nya ini makin lama mulai melemah teman-teman. Nah, ini kalau misalkan dia semakin lemah, nanti bisa terjadi bear cross ya di garis MA-nya ini lama-lama, dan itu akan menurut saya akan menyebabkan koreksi untuk IHSG lebih lanjut nih. Kemudian kalau misalkan saya lihat dari time frame 15 menit, ini saya hilangin dulu. Nah,
Dari time frame 15 menit di sini kalau kita lihat teman-teman, ini ada gap ya yang kemarin terbentuk di tanggal 6 Februari, tanggal 6 sampai 7 Februari ya. Ini di sekitar 6.870-an ya, ada gap. Yang menurut saya ISG kemungkinan akan menutup dulu nih gap di sini. Karena dari time frame 15 menit pun di sini terbentuk double top teman-teman. ISG nggak mampu untuk break ke atas dan terbentuk double top, dan sekarang posisinya dia juga breakdown ya dari double topnya nih. Jadi sekarang dalam jangka pendek menurut saya akan kembali lanjut koreksi ya. Nah, secara jangka pendek ini mungkin ISG kita akan menguji ke dekat 6.850-an nih. Yang di sini juga ada garis exponential moving average ya sebagai support. Tentu kita harus pantau lebih lanjut teman-teman, apakah dia koreksinya bisa langsung ke bawah nih, tembus ke bawah masif gitu, ataupun hanya sekedar koreksi sementara nih. Jadi untuk update market ya, sekarang ini menurut saya masih belum jelas arahnya teman-teman. Cuma secara jangka pendek kalau kita lihat mungkin akan sedikit koreksi dulu ya untuk besok. Jadi perlu dipantau lebih lanjut teman-teman. Oke, next ya. Untuk pembahasan selanjutnya saya akan masuk ke berita yang pertama hari ini. Ini dari GoTo teman-teman, yang hari ini merilis sejumlah nama baru untuk jajaran manajemen perusahaannya ya. Di sini PT Gojek Tokopedia atau GoTo secara resmi telah merilis daftar nama terbaru manajemen perusahaan dengan memasukkan sejumlah nama baru. Sebut saja mantan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia, yaitu Agus Martowardoyo, hingga Patrick Waluyo serta Winato Hartono, yang dikenal publik sebagai investor kawakan di industri pasar modal nasional. Atas langkah tersebut, pihak GoTo pun diklaim banjir apresiasi dari pelaku pasar. Lantaran masuknya nama Patrick dan Winato dinilai merupakan sinyal jelas bahwa perusahaan tengah agresif mengejar profit. Dan sebagai informasi, Patrick Waluyo merupakan pendiri firma investasi Northstar Group dan tercatat sebagai investor Gojek generasi awal. Sementara Winato Hartono merupakan mantan eksekutif Citibank yang kemudian mendirikan Provident Capital. Keduanya memiliki rekam jejak yang kuat sebagai investor sukses di sejumlah perusahaan terkemuka di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut, yaitu Northstar dan Provident, merupakan salah satu dari sekian banyak pemilik saham GoTo. Jadi di sini hari ini GoTo merilis manajemen baru teman-teman, nama baru ya. Di antaranya ada mantan gubernur Bank Indonesia, yaitu Bapak Agus Martowardoyo ya, serta Patrick Waluyo dan juga Winato Hartono sebagai investor kawakan teman-teman. Dan kita lihat langsung ya ke price action dari GoTo ini semenjak keluar dari berita ini teman-teman, yang hari ini dirilis nih. Nah di sini kalau kita lihat setelah berita dirilis, GoTo langsung ARB teman-teman. Jadi biasa ya, biasa kan market akan bergerak ketika ada berita atau news keluar teman-teman sebagai triggernya. Dan di sini kalau saya lihat sih berita yang tadi itu sebagai salah satu trigger yang menyebabkan GoTo ini ARB. Karena di sini kalau misalkan saya lihat juga terakhir dia setelah menyentuh 80 ya, kemudian dia rebound sampai ke 127 maksud saya, itu udah naik sekitar 56% teman-teman. Jadi wajar ya ketika sekarang banyak yang take profit maupun yang mengurangi porsi nih ketika banyak yang put di atas ini teman-teman. Dan juga di sini saya lihat untuk GoTo dia tertahan di garis yang warna hijau ya, garis EMA periode 55 teman-teman.
setelah beberapa hari cukup terreject nih di garis ini, dan hari ini dia breakdown teman-teman. Breakdownnya juga nggak tanggung-tanggung nih, juga dengan volume yang cukup tinggi ya kalau kita lihat di sini. Kemudian secara histogram MACD juga sekarang udah menunjukkan GoTo ini akan masuk ke sinyal bullish teman-teman. Maksud saya bearish ya, atau koreksi. Karena di sini kita lihat sebentar lagi mungkin kalau misalnya besok dia koreksi lagi, besok akan terjadi bear cross teman-teman di sini. Garisnya berserakan ke arah bawah. Kemudian dari segi histogramnya juga akan mulai memasuki teritori yang merah ya, atau masuk bearish teman-teman. Jadi sementara menurut saya bisa dihindari dulu untuk GoTo ini, karena menurut saya tekanannya masih cukup tinggi ya. Untuk support terdekatnya ada di 107 dan juga ada di 100 ke bawah teman-teman. Jadi masih cukup jauh untuk misalkan teman-teman mau coba untuk spekulasi technical rebound ya untuk GoTo ini. Dan juga misalkan tadi kan ada berita ya, ada jajaran baru. Menurut saya hasilnya nggak langsung kelihatan kan teman-teman. Mereka perlu menunjukkan kinerja dulu dari segi laporan keuangan ya, yang menunjukkan bahwa mereka sudah mulai ada perbaikan, dan dari situ mungkin kita akan melihat untuk GoTo ini bisa mulai merangkak naik ya, ketika dari segi kinerja pun sudah mulai melihat adanya peningkatan kinerja teman-teman. Tapi selama masih belum kelihatan, menurut saya untuk GoTo ini masih dalam fase koreksi ataupun konsolidasi teman-teman sementara ini. Nah, itu yang pertama teman-teman dari GoTo ya. Sekarang kita lihat ke berita yang kedua nih, dari Temas ya. Ini dari sektor transportasi teman-teman, peti kemas ya. Di sini kalau kita lihat, Temas telah merealisasikan pembelian kembali saham atau buyback sebanyak 19,34 juta saham atau senilai dengan 37,53 miliar rupiah. Jadi di sini Temas telah merealisasikan buyback ya teman-teman. Untuk ini saya langsung kasih datanya ke teman-teman. Ini ada laporan informasi dari Temas yang dirilis kemarin teman-teman. Ini di sini tulisannya laporan hasil pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback ya, yang telah mereka lakukan per tanggal 7 November tahun 2022 sampai dengan 6 Februari 2023 teman-teman. Jadi baru berakhir kemarin tanggal 6. Kemudian untuk jumlah saham yang dibeli sebanyak 19,34 juta lembar saham dengan harga rata-ratanya itu di 1940 teman-teman. Jadi harganya cukup bawah ya. Nah, untuk buyback ini biasanya mereka akan simpan kurang lebih selama 3 tahun. Nah, untuk membahasnya kita langsung lihat aja ke technical dari Temas nih. Nah, untuk Temas ini saya lihat dari time frame yang jauh dulu ya. Nah, di sini Temas kalau kita lihat dia sejak tahun 2020 teman-teman sudah mengalami peningkatan harga cukup signifikan ya. Dari tahun 2020 di sini kalau misalnya saya hitung sampai dengan sekarang udah sekitar 2.500% teman-teman. Luar biasa kenaikannya. Dan untuk saat ini saya lihat untuk Temas sebenarnya cukup bagus karena dia kembali on track bullish nih menurut saya. Dia bisa kembali untuk break ke atas level 2200 secara support untuk Temas. Nah, kemudian dari time frame daily di sini juga kalau saya lihat secara jangka pendek juga trennya masih up teman-teman, uptrend. Di sini ada resist pendek ya di 2700 sampai dengan 2800. Ini merupakan resist untuk Temas. Misalkan ini berhasil tembus, maka selanjutnya Temas
akan lanjut naik teman-teman. Tapi menurut saya sementara mungkin akan sedikit konsolidasi dulu ya, maupun koreksi nih di sekitar sini mungkin. Ini mungkin akan menguji supportnya di 2400-an teman-teman. Nah, baru nanti akan kembali lanjut naik teman-teman. Dan juga terakhir di sini kalau misalnya saya lihat dia terbentuk pattern ya, yaitu ascending triangle pattern nih. Dia posisinya sudah di break di 2190. Dia break teman-teman, break ke atas, kemudian dia retest ke pullback, dan sekarang posisinya kembali lanjut atas nih. Jadi bisa dipantau untuk teman-teman yang masih pegang saham Temas. Nah, untuk tadi berkaitan dengan buyback teman-teman ya, tadi kan harga rata-rata mereka tuh di 1940 ya. Jadi kurang lebih di sini harga buyback mereka rata-ratanya. Kalau misalkan dihitung sampai dengan sekarang, itu posisinya mereka udah profit sekitar 34% teman-teman dari buyback mereka. Dan seperti yang tadi saya bilang, untuk buyback ini mereka akan simpan minimal 2 tahun teman-teman. Jadi sampai dengan tahun kedua itu masih disimpan. Nah, mulai tahun kedua sampai dengan ketiga itu mereka bisa jual ataupun bisa dialihin ya, ketika mereka memang butuh modal untuk perusahaannya. Jadi menurut saya untuk jangka panjang Temas ini masih cukup bagus, mungkin akan masih bisa kembali menguat ya atau bullish lagi untuk Temas ini. Mungkin dibatasin aja kalau misalkan dia break lagi di bawah 2200 teman-teman, karena kalau misalkan dia break dari harga ini, maka potensinya jadi kurang bagus, atau mungkin akan mengajun dulu ke bawah teman-teman. Cuma secara buyback yang tadi saya bilang, untuk masa jual kan masih cukup lama ya, jadi mereka mungkin akan angkat dulu harganya sampai dengan minimal menembus all time high lagi teman-teman di 3300-an ya. Mungkin akan memakan waktu yang gak sebentar sih, akan cukup lama, tapi secara potensi masih akan meningkat atau bullish. Nah, untuk emiten Temas ini kurang lebih begitu. Nanti saya akan update lagi apabila ada info yang menarik teman-teman. Nah, dengan demikian juga berakhir untuk pembahasan IHSG daily kita ya di hari Kamis tanggal 9 Februari. Saya selalu ingetin buat teman-teman untuk selalu lakukan analisa ulang kembali di setiap analisa yang saya berikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.